guys, kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit. Oke, jadi di video kali ini kita ada satu hal yang cukup menarik. Kita ada servis kiriman yang kelihatannya awalnya kita kira itu nggak niat. Karena apa? Karena dia ngirimnya itu plastikan yang isinya tuh mesin, terus baut, speaker segala macam dan banyak banget ya nih ya. Jadi kayak bongkaran iPhone yang dibungkusin plastik. Ini berasa kayak beli cilok atau cireng gitu nggak sih? Tahu nggak sih dimana kita bungkusin plastik tapi isinya tuh spare part. Dan awalnya kita bingung, tapi untungnya ini banyak banget sih. Aku nggak usah keluarin semua ya. Ini banyak banget karena ya pasti dia ini sih bongkar semua iPhone-nya sih. Dan mungkin ini aku belum baca ya, ini surat cintanya ini belum baca, masih ditekuk. Dan di bawahnya juga ada tulisan yang lucu, yaitu BTW baut bawah hilang min. Waduh, gimana ini? Nanti kita coba cariin ya. Kalau misal ada di tempat kita nanti kita kasih, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa kita kasih, kayak gitu sih. Oke, langsung aja kita baca, tapi aku yakin dia bongkar sendiri. Habis itu nggak bisa pasang. Aku yakin kayak gitu, coba kita baca ya. Oke, ini dari Kak Harit. Isinya adalah iPhone XR. Terus kalau katanya dia itu, ini dari Kalimantan Selatan juga. Katanya itu dulu, pernah jatuh dari motor pas lagi riding. Wah, anak riding ternyata. Kapan-kapan kita riding bareng. So-soan dulu ya guys. Alhasil layar sama housingnya hancur. Minta tolong dirakitin ya Min. Niatnya sih mau dirakit sendiri, tapi ada satu baut yang nggak bisa aku lepasin. Jadi cuman kepasang sebagian aja. Sekalian dicek ya Min yang bermasalah dan part apa aja yang mesti diganti. Sekalian di videoin ya. Terima kasih. Oke, buat Kak Harit, pas banget kita juga bakal videoin iPhone-nya milik Kak Harit ini. Karena yang paling pertama ini unik banget. Waktu dikirim bener-bener isinya spare part semua. Well, ya kita bakal coba cek terlebih dahulu spare part-nya apa aja. Tapi nanti mungkin pas kalian pemasangan aja ya kita ngeceknya ya. Dan yang masang bukan aku, tapi ada salah satu teknisi yang emang udah pengalaman aja yang bakal masang. Karena aku untuk iPhone series kayak gini, series besar kayak gini, itu bautnya itu masih belum hafal. Karena untuk pasang-pasang kayak gini nih, bautnya tuh harus sama guys. Karena kalau beda dikit, kalau nggak salah, itu bakal merusak bagian mesin. Kalau nggak salah ya kan, bisa merusak jalur, kalau nggak salah jalur mesin. Kalau misal kepanjangan atau ya kepanjangan ya lebih tepatnya. Kalau kepanjangan itu bisa merusak jalur. Jadi aku nggak berani sih ke situnya. Dan aku nggak inget baut-bautnya tuh apa aja dan posisinya tuh di mana aja. Maka dari itu ini juga pengalaman buat kalian yang misalnya ngelihat iFixit terus pengen nyoba bongkar sendiri. Nah itu aku saranin sih jangan ya. Apalagi bongkar housing. Jangankan orang ini, aku aja masih belum berani guys buat bongkar housing. Karena kalau salah baut resikonya fatal banget. Tadi juga ada satu ngomong kalau nggak salah satu baut nggak bisa lepas. Jadi ini isinya juga ada sebenarnya. Ini dia iPhone XR-nya. Ya hancur sih, ini hancur banget. Langsung aja kita coba cek kira-kira satu baut. Ini. Ini ada satu baut, nanti bakal kita liatin ya. Ada satu baut yang nggak bisa lepas, yaitu bagian baut. Ini bagian power ya kalau nggak salah ya, bagian power kan. Oh antena, bagian antenanya yang nggak bisa nyala. Nggak bisa dilepas karena kalau aku lihat dia pakai obeng Y sebenarnya ya, obeng yang Y. Tapi mungkin dia ngelepasnya pakai obeng plus ya mungkin ya. Dan dia akhirnya nggak bisa nyala. Nanti kita akan coba kita akan coba lepaskan, kemudian nanti akan kita pindahkan ke housing yang baru. Dia bawa housing yang baru nggak sih? Oh nggak bawa. Berarti housingnya dari kita ya. Oke. Yaudah langsung aja. Setelah ini kita akan memperlihatkan atau memvideokan proses mengganti back housing dan merakit semua part yang udah disiapin sama customer kita, yaitu Kak Harit. Wah, BTW makasih banget nih buat Kak Harit ya atas ini ya, aku bingung sih. Aku sebenarnya udah speechless waktu ngelihat ini. Bener-bener banyak banget. Yaudah, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Let's go. iFixit, we can fix it. Oke, jadi langsung aja kita akan perbaiki iPhone miliknya Kak Harit ini ya. Jadi ini adalah kayaknya yang pecah. Ini adalah housing yang pecahnya. Ini iPhone XR warna merah. Dan kayaknya Kak Harit ini pengen ganti yang warna putih ya. Karena di sini udah ada beberapa spare part yang sudah terpasang ya. Tapi emang baru dikit banget. Itu ada di ini bagian wireless charging dan juga di flexible charging. Selain itu belum ada yang dipasang. Ini kayaknya
berapa persen ya dari pemasangan keseluruhan ya? Yuk, kalau berapa persen ya kira-kira yuk? Seperempat mungkin. Nggak sampai. 10%, 20%? 10%-an. Sekitar segitu nih, kita lepas dulu ya, nanti takut lepas. Oke, jadi langsung aja kita akan kerjain semuanya. Kalau ini aku sebenarnya ditemanin sama satu teknisi yang tadi udah aku omongin, yang udah berpengalaman. Aku cuma bakal support dia buat bantuin. Ini kira-kira yang dipasang mana dulu nih kalau udah kayak gini nih? Atau mau coba ngelepas ini dulu nih? Mau yang mana? Pertama kita perlu cek mesinnya dulu sih, dia kondisinya nyala apa enggak itu aja. Oh iya benar, kita harus cek bagian mesin. Jadi yang kita lepas pertama adalah bagian mesinnya. Aku support aja di sini ya. Oh, nyala tapi LCD-nya bisa coba tak cek. Aku naikin dikit ya. Nyala sih, cuman ada sedikit trouble guys. Jadi dia kayaknya ngeblank ya LCD-nya ya, jadi nggak bisa nyala. Nah itu semakin kelihatan kan? Oke, ini semakin kelihatan di sini. Nah, kalau seperti ini sih kita bakal coba ganti bagian LCD-nya terlebih dahulu, karena LCD-nya tuh ngeblank dan bergaris kayak gitu. Mungkin efek jatuh juga dari yang kemarin, tapi juga kita kurang tahu, so kita bakal coba ganti dengan LCD yang baru. Kita udah siapin kan kalau nggak salah? Yep. Nah, ini dia tadi siapin. Ini tapi ya gimana ya, emang bener sih kita bisa memperbaiki semua kerusakan iPhone sih, tapi nggak begini juga ya. Begini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, dengan adanya kresek-kresek gini nih sebenarnya nggak apa-apa sih. Tahu nggak yang pertama kali aku pikirin guys, nggak apa sambil ini aja sambil coba dipasang. Yang pertama kali aku pikirin buat Kak siapa tadi tuh, aku sampai lupa 3 kali namanya dia tuh. Wah, buat Kak Harit. Yang pertama kali aku pikirin buat Kak Harit. Kak Harit nih lumayan pro ya ternyata ya untuk melepas iPhone XR ini. Bener-bener habis loh, cuman sisa kamera belakang sama bagian apa tadi, kamera belakang sama bagian apa tadi tuh? Kamera belakang, antena ya, sama on off ya. Iya, on off. Kurang 3 bagian itu aja loh, dan aku pikir wah ini Kak Harit pro juga ya, bisa ngelepas sampai segitunya. Wow. Nah terus habis itu oh ini bisa nyala ya? Oke, udah bisa nyala. Kita coba cek dulu. Aman kan? Aman nggak menurutmu? Coba kita masukin passcode-nya dulu. Oke, udah, kita udah masuk ke apa namanya dalam menu dan kita coba akan cek. Menurutmu gimana? Aman ya? Semuanya aman? Kan kamera depan belum dipasang kan? Gimana sih abangnya ini? Ada-ada aja. Nggak getar ya kamera belakangnya? Nggak getar. Nah ini membuat kecurigaan saya terhadap Mas Harit ini ya. Mas Harit ini semakin besar guys. Jadi aku punya teori kalau sebenarnya Mas Harit itu punya bakat di bidang teknisi ya guys ya. Karena dia bisa membongkar iPhone XR dan misalkan 3 part aja guys, yaitu bagian antena, flexible on off, dan juga kamera belakang. Kayaknya dia punya bakat jadi teknisi, cuman sayang dia nggak bisa kembaliin, atau mungkin ada alat yang kurang untuk kembaliin apa namanya iPhone buat kembaliin spare partnya. Jadi dia minta tolong bantuan kita, dan of course kita bisa bantu Kak Harit ini. Gimana? Udah normal? Jadi berarti yang jelas diganti itu bagian baterai sama LCD lagi. Iya. Selalu saja baterai dengan LCD. Kalau baterai sih kita nggak dapat kiriman baterainya ya, atau mungkin ketinggalan atau gimana, kita juga kurang tahu. Nanti kita bakal konfirmasi balik. Cuman yang jelas hari ini kita akan mengganti bagian hari ini kita akan memasang semua spare part yang udah diplastikin sama Kak Harit ini. So let's go.
Oke guys, tadi udah kita rekam semuanya, tapi mohon maaf mungkin kita bakal percepat sedikit karena ternyata untuk pengerjaannya tuh sangat-sangat lama. Ini kurang lebih menghabiskan waktu 1-2 jam ya untuk menggantinya. Jadi kita percepat aja dan hasilnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah, udah terpasang seperti semula ya mungkin ya, karena kita nggak lihat awalnya kayak gimana, cuman kita bantu untuk memasangkan semua spare partnya. Tapi setelah semua terpasang itu ada beberapa part yang setelah kita cek itu rusak. Contohnya itu bagian taptic engine atau bagian getar. Jadi bagian getar ini udah nggak bisa nyala dan sudah tidak bisa berfungsi. Tepatnya itu ada di sini. Nah di sini udah nggak bisa berfungsi. Oke, aku naikin dikit ya. Nah di sini itu udah nggak bisa berfungsi bagian taptic. Kemudian untuk baterai kita juga udah konfirmasi kalau baterainya itu juga nggak ada. Jadi kita bakal ganti dengan baterai yang baru. Kemudian untuk LCD juga tadi di awal video udah kita lihat juga kalau LCD itu bergaris dan ngeblank juga, cuman nampil di daerah sini. Tapi sekarang udah bisa nyala dan kita ganti dengan LCD yang baru. Kemudian ada satu kerusakan lagi. Sebentar aku buka dulu, ini kita skip ya. Nah, satu kerusakan tersebut itu terjadi pada bagian kompas. Jadi kompasnya itu nggak pas ya. Nah, sebentar. Nah, dia nggak bisa gerak ya. Kita udah kalibrasi tapi tetap nggak bisa, dia nggak bisa gerak. Ya bener sih sana utara, cuman ini yang jadi masalah karena dia nggak gerak ya. Bukan karena kompasnya arahnya benar, tapi kompasnya tuh rusak nggak bisa gerak. Kemudian kayaknya itu aja ya, kerusakan setelah dicek ini aja. Nah setelah ini kita akan pasangkan bagian baterai, kemudian bagian LCD kita rapetin, kemudian kita pasangin seng sama obengnya juga. Kemudian nanti kita akan kita akan satukan kembali. Oh ya, ada satu lagi tambahan aku lupa. Ternyata waktu kita cek juga di bagian sini, kalian lihat pasti agak unik ya, kok bisa ya housing warna putih tapi bagian ganti getar sama ini loh switchnya itu kok warnanya merah. Itu dikarenakan waktu kita coba cek, waktu kita perakitan awal tadi itu kita ngecek bagian sininya itu agak rusak ya punya dia ya, nggak ngunci gitu ya. Oh malah nggak ada guys. Jadi ini nggak lengkap ya waktu housingnya, dan sebenarnya kita bisa bantu pakai warna yang sama, cuman kebetulan housingnya juga nggak ada, kemudian kita harus pesen lagi dan waktunya butuh waktu yang lama juga. Jadi aku rasa kita udah konfirmasi juga sama customer untuk menggunakan dari housing yang sebelumnya, yaitu housing warna merah, dan kata customer oke, nggak apa-apa, dan kita pasangkan dengan yang warna merah. Jadi ya ini udah mau selesai, bisa dibilang ini 99% selesai. Selanjutnya kita akan pasangkan baut sama sengnya, kemudian kita tutup LCD dan kita rapetin, kemudian nanti kita lihat hasilnya. So, langsung aja kita kerjain. Let's go. Jadi itu dia video proses pemasangan iPhone XR yang udah dibongkar sama Kak Harit sendiri, dan kita bakal kasih apresiasi kepada Kak Harit yang udah berhasil membongkar keseluruhan mesin, kemudian pokoknya keseluruhan isi iPhone XR ini udah berhasil dibongkar sama Kak Harit. Kita kasih apresiasi, kita kasih jempol ke atas deh buat Kak Harit yang berhasil membongkarnya, walaupun untuk pemasangannya mungkin itu masih mengalami kegagalan atau mungkin juga kurangnya alat, itu juga bisa terjadi. Tapi kita benar-benar senang banget kalian juga bisa melakukan apa yang kita lakukan juga, kurang lebih kayak gitu sih. Kemudian untuk misi kita yaitu mengembalikan iPhone-nya Kak Harit yang udah dibongkar itu juga udah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini dari iPhone yang seperti ini, XR yang seperti ini, pecah. Kemudian LCD juga udah kita cek itu ngeblank. Nah sekarang iPhone-nya udah kita bantuin untuk rakitin di iPhone yang baru, yaitu XR warna putih. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan LCD-nya juga udah kita ganti. Cuman ada satu ini sih, ada satu yang ganjel gitu loh. Yang ganjel tuh cuman di sini sih, bagian switch getarnya ya kalau nggak salah. Switch getarnya itu harus kita ganti karena waktu masuk ke sini housingnya tuh nggak ada switch getarnya, jadi kita ambil dari iPhone XR yang warna merah. Ya tapi jadi kelihatan lebih unik lah ya. Warnanya putih tapi switch getarnya warnanya merah, jadi kelihatan lebih unik aja sih, nggak masalah sebenarnya. Oke, ini dia udah selesai karena misi kita udah selesai juga. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi kita kasih jempol ke atas buat Kak Harit yang berhasil membongkar semua isi iPhone XR ini.
bagus banget. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin pengen mencoba sendiri di rumah, apa cara bongkarnya kayak gimana? Kayaknya aku udah share beberapa video tutorial cara bongkarnya sendiri di rumah. Cuman aku kasih caution sekali lagi, kalau misal kalian nggak punya background teknisi atau background cara bongkar atau lebih ke background cara apa ya, background teknisi lah mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau kalian nggak punya background seperti itu, aku rasa kalian jangan coba di rumah ya, karena akan mempengaruhi atau akan merusak iPhone kalian kalau misal kalian salah dalam proses pembongkarannya. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oh ya, kalau kalian pengen ngirim iPhone kalian bisa langsung kirim, untuk alamatnya udah ada di kolom deskripsi ya. Kemudian nanti kalau kalian pengen divideoin, tulis aja di note-nya, Bang, divideoin gitu. Pasti kita videoin, entah itu di short atau di YouTube video atau mungkin di TikTok. Tetap kita videoin, jadi tenang aja, santuy ya guys. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana, atau kalian punya masukan, atau kalian punya masalah pada Apple product. See you next time and goodbye. Dadah! iFixit, we can fix it.